Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang disusun oleh saya sendiri dari Dr. Penny Pudar Medina, IPA Atifah, Indra Maulana, Rio Aji Wijayanto, Oki Muhammad Fauzi. Kami di sini akan menjelaskan tentang basis data rumah sakit atau data pasien. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi data. Selanjutnya, manfaat database rumah sakit. 1. Dapat memudahkan rumah sakit dalam melakukan pengolahan data sehingga data yang dihasilkan cepat dan akurat. 2. Memudahkan karyawan rumah sakit dalam melakukan proses pencatatan dan pencairan data reservasi, data transaksi, dan proses administrasi, karena data yang diolah direkam dalam sebuah basis data. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Oki. Kepada Oki, saya silakan. Studi kasus tentang rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat yang digunakan untuk memeriksa maupun merawat orang-orang yang sedang sakit. Dalam rumah sakit ini pasti terdapat banyak sekali orang yang memeriksakan kesehatannya setiap hari. Tentunya rumah sakit ini butuh sebuah pengelolaan untuk semua data-data tersebut. Data-data tersebut antara lain data pasien, data dokter, data perawat jaga, dan data ruang. Maka dibuatlah sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan data pada rumah sakit. Sistem ini tentunya sudah menggunakan metode komputerisasi, karena dalam penggunaan metode komputerisasi, proses penginputan data, proses pengambilan data maupun proses pengupdate data sangat mudah, cepat, dan akurat. Dari studi kasus di atas, maka langkah-langkah merancang basis data rumah sakit adalah yang pertama adalah identifikasi entitas yang terlibat. Yang kedua, melengkapi entitas dengan atribut yang sesuai. Yang ketiga, menentukan primary key pada masing-masing entitas. Objek yang dipakai, yang pertama adalah petugas, yang kedua pasien, yang ketiga dokter, yang keempat ruangan, yang kelima rawat inap, dan yang keenam administrasi. Lalu penentuan entitas. Yang pertama petugas. Petugas berguna untuk menyimpan informasi identitas dari petugas jaga. Dan yang kedua pasien. Pasien itu menyimpan informasi identitas dari pasien. Yang ketiga dokter, menyimpan informasi dari dokter. Yang keempat ruang, menyimpan informasi dari ruangan. Yang kelima rawat inap, yaitu menyimpan informasi apabila terdapat pasien yang perlu dirawat inap. Yang keenam administrasi, berguna untuk menyimpan informasi dari administrasi pembayaran pasien. Saya jelaskan satu-satu. Nah, ini merupakan tampilan dari database yang telah kita buat. Sebelumnya kelompok kami menggunakan PHP MySQL untuk membuat sebuah database rumah sakit. Di mana di sini terlihat ada tabel administrasi, dokter, pasien, petugas, rawat inap, dan ruang. Untuk lebih jelasnya, kita bahas. Yang pertama ada tabel petugas dengan atributnya, ada ID petugas sebagai primary key, dan yang kedua ada nama petugas, alamat, serta jadwal shift. Yang kedua ada atribut pasien, di mana ini ada tabel pasien yang dimana atributnya ini ada 10 ya, ini banyak sekali. Yang pertama ada nomor RM atau RM di sini merupakan singkatan dari rekam medis yang merupakan primary key, di mana nantinya satu pasien hanya memiliki satu tabel rekam medis. Jadi antar pasien yang
kamar, dan ID dokter. ID dokter di sini dokter yang memeriksa pasien tersebut. Terus untuk atribut dokter ada ID dokter dengan primary key-nya, kemudian nama dokter, bidang keahlian seperti spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis gigi, dan lain sebagainya. Ada jenis kelamin, telepon, alamat, serta email. Yang keempat ada tabel ruang dengan atribut kode ruang dengan yang merupakan primary key, ada nama ruang serta jenis ruang. Yang kelima ada rawat inap dengan primary key, kode rawat inap. Kemudian atribut selanjutnya ada kode ruang dan nomor RM, di mana kode ruang dan nomor RM ini merupakan origin key atau atribut yang berhubungan dengan tabel-tabel lain. Mana kode ruang berhubungan dengan ruangan, tabel ruangan, dan nomor RM berhubungan dengan tabel pasien. Dan tabel yang terakhir ada administrasi dengan atribut nomor administrasi sebagai primary key, ada jenis administrasi, nomor rekam medis, dan ID petugas sebagai origin key. Selanjutnya ada entity relationship diagram, di mana tabel-tabel yang telah kelompok kami buat ini memiliki beberapa hubungan antar tabelnya atau relasi, atau yang sering kita sebut ERD, Entity Relationship Diagram, di mana ERD ini merupakan suatu diagram yang digunakan untuk merancang desain suatu basis data, yang dimana diagram ini dibuat untuk menggambarkan hubungan atau relasi antara tabel atau antara entitas beserta dengan atributnya yang terdapat dalam sebuah basis data. Biasanya dalam ERD ini ada origin key atau atribut yang menghubungkannya. Langsung saja, di sini ada beberapa jenis relasi. Yang pertama ada relasi antara tabel petugas dan tabel administrasi, di mana petugas ini melayani sebuah administrasi dengan tabel utama petugas, tabel kedua administrasi dengan relationship one to many. Nah, di dalam database ini sebelumnya ada tiga jenis relasi. Yang pertama one to many, yang kedua one to one, dan yang terakhir adalah many to many, di mana one to many ini artinya satu basis data pada tabel pertama itu berhubungan dengan banyak basis data pada tabel kedua, di mana contohnya ID petugas melayani banyak administrasi, yang artinya satu petugas ini bisa melayani banyak administrasi, banyak jenis administrasi, sehingga disebutkan relasi di sini yaitu one to many. Nah, originasinya itu ID petugas di tabel administrasi. Relasi yang kedua yaitu ada antara pasien dan tabel administrasi, di mana bisa disebutkan ERD-nya yaitu pasien membayar administrasi, dengan jenis relasi one to one, di mana satu pasien hanya dapat membayar satu administrasi saja, dengan nomor rekam medis sebagai origin key di tabel administrasi. Relasi yang ketiga ada relasi antara dokter dan pasien, di mana dokter menangani pasien dengan tabel utama dokter dan tabel kedua pasien. Relasi di sini yaitu one to many, di mana satu dokter bisa menangani banyak pasien dengan ID dokter yaitu origin key di tabel pasien. Relasi keempat yaitu antara pasien dengan tabel rawat inap. Relasinya yaitu one to one, di mana satu pasien hanya bisa melakukan satu kali rawat inap dengan nomor rekam medis sebagai origin key di tabel rawat inap. Dan yang terakhir ada ruangan yang digunakan untuk rawat inap dengan tabel utama ruang, tabel kedua rawat inap, di mana relasinya yaitu one to many, yang artinya satu ruangan bisa digunakan untuk beberapa rawat inap. Karena kan kita bisa lihat kalau di rumah sakit ada satu ruangan itu bisa diisi oleh 6 pasien tergantung kelasnya ya. Nah, sama juga di sini satu ruangan itu bisa digunakan oleh beberapa pasien rawat inap.
kode ruang sebagai pengurgensi di rawat inap, di mana atribut kode ruang ini sebagai atribut penghubung antara tabel ruangan dan rawat inap. Nah, untuk selanjutnya setelah tadi saya menjelaskan kelima relasi yang ada di database rumah sakit, maka kita menggabungkannya untuk membentuk sebuah ERD rumah sakit. Mana di sini bisa kita lihat ERD-nya ada pasien yang melakukan rawat inap, dokter menangani pasien atau pasien ditangani dokter, pasien membayar administrasi, petugas melayani administrasi, ruangan digunakan untuk rawat inap. Jadi ERD ini merupakan gabungan dari beberapa relasi yang tadi saya sebutkan. Dan seperti inilah diagram ERD rumah sakit yang dibuat oleh pelatih kami. Kalau kita lihat relasinya di database, kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi ini ada beberapa garis penghubung yang dimana pasien bisa berrelasi dengan rawat inap, berrelasi dengan administrasi, berrelasi dengan dokter, petugas berrelasi dengan administrasi, dan sini misalnya dokter dengan pasien dengan ID dokter, urgensi di tabel pasien, nomor RM, urgensi di rawat inap, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih